yang berperang bagi kita, yang memberikan kepada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk menghadiri undangan Tuhan. Untuk kita boleh datang kepadanya, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita puji, Dia yang layak untuk kita sembah. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau awali persekutuan kita hari ini. Dalam persekutuan doa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di hari ini bagi kami Bapa. Terima kasih buat anugerah yang indah. Jikalau kami masih bisa ada, semua karena Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan di hari ini. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat persekutuan kami. Hadirlah dalam persekutuan kami Bapa. Penuhi hati dan jiwa kami yang dahaga akan Engkau Tuhan. Biarlah ketika kami selesai memuji Engkau, kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam hidup kami ketika kami bertemu dengan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami landaskan persekutuan kami hari ini dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia untuk bersama-sama dengan kita. Haleluya, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita menyembah Dia. Sebab Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Nyatakan Dialah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Mari nyatakan Bapak Ibu Saudara. Ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau tetap Allah yang baik bagi kami, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan, mari naikkan syukur kepada-Nya. Haleluya, sebab Dialah yang baik, sebab Dialah yang baik. Haleluya, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak untuk disembah. Oh, haleluya. Kau berarti bagi kami Tuhan, Kau berarti dalam hidup kami. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Yesus, Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan Yesus, Kaulah berarti bagi hidup kami Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita bersama di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Haleluya. Dimanapun kita berada, jangan pernah takut sebab Dia selalu ada menyertai hidup kita. Mari kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau bersuka cita bersama. Tuhan layak untuk kita puji, Tuhan layak untuk kita tinggikan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku pasrah kepadanya. Setiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Setiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan berlindung. Sebab Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan selalu bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap yakini bahwa Dia Allah yang Immanuel, yang selalu bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan pada pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita mau buka hati kita untuk Roh Kudus berbicara secara pribadi bagi kita masing-masing. Sebab Dia Allah yang El Shaddai, yang selalu bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
saudaraku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Shalom, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman-Nya yang akan menuntun kita, mengarahkan, menghibur, memotivasi kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 kita akan baca yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perhatikan, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Penulis surat Ibrani dalam pasal-pasal awal ia mengajarkan tentang doktrin, tentang prinsip-prinsip kebenaran dalam iman Kristen, secara khusus terkait karya penebusan Kristus. Tetapi di akhir pasal ini ia mengingatkan, ia memberikan nasihat, ia menghibur, mendorong jemaat untuk tetap setia, untuk tidak mengeraskan hati, untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27 dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat
digoncangkan. Nah, inilah yang sedang terjadi di dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menghadapi perubahan demi perubahan yang luar biasa, yang merupakan sebuah fakta yang tidak dapat ditolak, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini sedang digoncang dan sedang mengalami perubahan. Dan kalau setiap orang percaya tidak siap dengan perubahan ini, kita akan digilas habis. Dan memang secara natur manusia tidak suka dengan perubahan, terlebih-lebih bila itu mengusik kenyamanannya, bila itu memasuki zona amannya, sehingga ia lebih suka dengan status quo, lebih suka dengan keadaan yang seperti ini, yang sudah enak, yang sudah nyaman. Tetapi tiba-tiba harus mengalami perubahan, manusia tidak menyukai. Tetapi firman Allah jelas mengatakan segala apa yang di bawah kolong langit ini itu akan digoncangkan dan mengalami perubahan. Kalau kita tidak siap dengan perubahan itu sendiri, kita tidak akan berdiri teguh dalam iman pengharapan kita. Karena itu renungan firman Tuhan pada minggu ini saya beri tema siap menghadapi perubahan. Dan itu memang kehendak Allah, sesuatu yang tidak bisa ditolak, bahwa segala sesuatu yang ada ini sedang mengalami perubahan, sedang digoncang. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita mendengar hari-hari ini ada istilah new normal, kenormalan yang baru. Kalau dulu mungkin orang sudah biasa bertemu, kita bersalaman dengan saudara seiman kita biasa berbincang-bincang berdekatan tanpa masker. Tetapi keadaan normal yang baru adalah kita menghindari segala macam kontak fisik sebisa mungkin. Kita mengenakan masker, kita harus cuci tangan, kita harus menjaga kebersihan lebih dari yang lalu-lalu seperti yang kita kerjakan. Inilah sebuah perubahan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini akan digoncang, akan mengalami perubahan dalam segala aspeknya, baik itu aspek politik, sosial, dalam ekonomi, dalam dunia kesehatan sedang mengalami perubahan. Dan menjadi persoalan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi fenomena ini, menghadapi realita ini. Apakah kita akan berdiri teguh di tengah-tengah perubahan itu, atau kita akan menjadi orang yang kalah? Tetapi saya yakin kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, Ia ingin orang percaya di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi dengan sangat cepat dalam dunia ini, orang percaya berdiri teguh dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Saya akan sampaikan secara singkat sehingga saudara dapat mengerti kebenaran firman Allah ini dan saudara mulai bertindak sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi perubahan ini? Firman Tuhan jelas katakan, dan ini harus menjadi dasar kehidupan kita, yakni jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Berulang-ulang kali Yesus katakan kepada muridnya, jangan takut, ini aku. Memang dalam dunia ini yang sedang menuju kepada kesudahannya, akan ada banyak kemelut, akan ada banyak goncangan, ada banyak persoalan. Tetapi firman Tuhan katakan, don't be afraid, la takhaf. Jangan takut, aku ada bersamamu. Akulah Immanuel yang ada bersama-sama dengan engkau. Dalam Injil Matius pasal 28, sebelum Yesus naik ke surga, Ia berkata kepada muridnya, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Sehingga ini menjadi penghiburan bagi orang percaya menghadapi perubahan dunia, menghadapi goncangan demi goncangan yang sedang terjadi. Kita harus senantiasa ingat kata-katanya, jangan takut. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-41, dalam Yesaya pasal yang ke-41, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, saya akan bacakan dalam Yesaya pasal yang ke-41. Di sana Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan kepada umatnya, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah mengalami pendisiplinan Tuhan, ternyata kasih karunia Allah tidak pernah beranjak dalam hidup mereka. Tuhan masih menyampaikan pesan penghiburan kepada umatnya. Demikian juga dengan keadaan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa Kau mengizinkan aku mengalami kondisi, situasi yang seperti ini? Tetapi yakinlah, kasih karunia Allah tidak pernah beranjak dalam hidupmu. Kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh takut.
Karena Tuhan katakan, sebab aku menyertai engkau, aku ada bersamamu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Janganlah bimbang. Ketakutan itu adalah teman keraguan, teman ketidakpercayaan. Karena itu dikatakan jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang? Sebab aku ini Allahmu. Dengan lain kata, kenallah aku, ketahuilah siapa aku, maka engkau tidak akan lagi bimbang. Engkau tidak akan lagi mengalami ketakutan di tengah-tengah perubahan dunia, di tengah-tengah segala ketidakpastian ini. Firman Tuhan katakan dengan pesan penghiburan, don't be afraid, la takhaf, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, aku yang menciptakan langit dan bumi. Hanya dan berkata, jadilah, maka semua itu jadi. Dengan lain kata, ia berkuasa. Dikatakan dalam bagian lain firman Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagiku. Sehingga seharusnya bagi orang percaya, kita menghadapi realita perubahan zaman ini yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tetapi bagi pengikut Kristus, kita harus yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia menyertai kita, Ia ada, sebab Ia Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan lebih lanjut, aku akan meneguhkan. Meneguhkan artinya membuat kita kokoh, membuat kita tegak berdiri. Pada bagian lain firman-Nya dikatakan, walau 1000 rebah, 10.000 rebah di sebelah kanan kiriku, tetapi tidak menimpaku, sebab Tuhan adalah tempat perteduhan, Tuhan tempat perlindungan, Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kita. Kenapa dikatakan jangan takut? Karena Dia menyertai. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Karena aku Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan itu menggambarkan kekuatan, menjadi lambang kekuatan Allah. Siapakah pribadi yang lebih kuat? Adakah kekuatan yang lebih besar daripada Allah? Sebagai orang percaya, kita yakin tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada kekuatan Allah kita sendiri. Karena itu, menghadapi perubahan, menghadapi realita yang ada di tengah-tengah dunia ini, apa pesan firman Tuhan? La takhaf, don't be afraid. Jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab Ia katakan, aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu yang setia, aku ini Allahmu yang berkuasa. Sehingga di tengah-tengah situasi yang menyesakkan sekalipun, seperti orang-orang Yahudi ketika di pembuangan, pesan Tuhan tidak pernah berubah. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Hari ini pun pesan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Aku ada bersamamu. Karena itu jangan lagi engkau takut, jangan lagi engkau bimbang, melainkan percayalah, sebab Ia setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini yang Tuhan inginkan. Kenapa kita jangan takut? Bukan hanya karena Ia menyertai kita, bukan karena hanya Ia meneguhkan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melalui segala sesuatunya dengan kekuatannya. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, artinya tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kekuatan Tuhan. Nah, persoalannya, sudahkah kita hidup dalam kekuatan Allah? Sudahkah kita hidup dalam kekuatan firman-Nya? Sudahkah kita hidup dalam kekuatan kuasa-Nya? Ini menjadi tanda tanya, termasuk bagi saya. Karena mari kita kembali kepada firman-Nya. Kita kembali kepada prinsip yang utama, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan takut. Dunia sedang mengalami perubahan, karena sedang digoncangkan, supaya terlihat ini yang tergoncangkan, ini yang tidak tergoncangkan. Itu dikatakan dalam surat Ibrani 12 tadi. Kenapa goncangan itu diizinkan Tuhan? Bahkan Tuhan menggoncangkan supaya manusia bisa melihat mana hal-hal dalam dunia ini yang bisa digoncang, mana hal-hal dalam dunia ini yang tidak bisa digoncang. Orang berpikir dulu, oh, dengan kekuatanku aku bisa, dengan skillku, dengan uangku, dengan hartaku, aku akan tinggal tenang, aku akan aman. Ternyata kita mengalami baru saja virus corona. Uang tidak bisa berbicara banyak.
skill, kemampuan, tidak bisa berbicara banyak. Manusia yang pasrah, supaya terlihat manakah yang bisa digoncangkan, manakah yang tidak bisa tergoncangkan. Kerajaan Allah, kebenarannya, itu yang tidak tergoncangkan. Sementara hal-hal dalam dunia ini mengalami terus perubahan demi perubahan. Tetapi firman Tuhan kepada orang percaya, don't be afraid, jangan takut. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Bukan hanya kita jangan takut, tetapi Tuhan mengendaki agar kita hidup di dalam tujuan dan kehendak Allah. Orang percaya diciptakan dengan tujuan, sehingga kita harus mengerti tujuan panggilan kita. Kita harus mengerti kenapa kita ada dalam dunia ini. Seorang yang hidup tanpa tujuan ibarat perahu atau kapal yang berlayar tanpa arah. Kan itu Paulus katakan, aku bukan seorang pelari yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan dan di dalam kehendak Allah. Demikian juga kita, bagaimana kita menghadapi perubahan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Hiduplah dalam tujuan ilahi, hiduplah di dalam kehendak Allah, sehingga kita dapat menghadapi perubahan demi perubahan sesuai dengan firman-Nya. Hidup dalam kehendak atau tujuan Allah, kita harus mengerti apa tujuan kita percaya kepada Kristus. Tujuan itu ada yang bersifat kekal, ada tujuan ilahi yang bersifat temporal dalam dunia ini. Yang bersifat kekal, kita tahu di dalam panggilan kita, kita ditetapkan untuk terus-menerus mengalami pembaharuan sehingga segambar dan serupa dengan Kristus. Itu tujuan yang bersifat kekal, dan kita harus tahu. Tetapi ada tujuan ilahi yang bersifat temporal dalam tanggung jawab kita. Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang istri, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang pimpinan, Anda sebagai seorang pegawai, Anda harus mengerti tujuan Anda, Anda harus mengerti posisi Anda, Anda harus mengerti panggilan Anda saat ini. Sebagai seorang pemimpin, marilah memberikan pimpinan dengan baik. Sebagai seorang pegawai, marilah bekerja dengan baik. Sebagai seorang suami, bertanggung jawablah. Sebagai seorang papa, seorang ayah, mari kau berperan sebagaimana seharusnya engkau ada. Itulah kita hidup dalam memenuhi tujuan atau kehendak Allah. Firman Tuhan jelas katakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasal yang ke-29. Amsal 29. Di sana dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, la ru'yah, menjadi liarlah. Artinya hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Di tengah-tengah perubahan zaman yang seolah ada banyak perahu kehidupan tidak memiliki tujuan, di bawah arus, kemana arus itu membawa mereka pergi. Tetapi orang percaya harus terus hidup dalam tujuan dan kehendak ilahi. Dari mana kita tahu tujuan Allah? Dari mana kita tahu kehendak ilahi? Tidak lain, kita tahu dari dalam firman-Nya. Karena itu mari kita hidup di dalam tujuan ilahi. Kita hidup di dalam kehendak ilahi, dalam kebenarannya, yakni firman-Nya. Jangan kita hidup tanpa tujuan, sehingga kita tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Kertilah apa yang menjadi bagianmu, yang menjadi tanggung jawabmu. Kita sebagai pengikut Kristus, kita mengerti, mengenal tujuan Allah, baik yang bersifat kekal maupun yang bersifat temporal, yang bersifat sementara di dalam dunia ini, dan tetaplah hidup di dalamnya. Menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat bukan berarti kita tidak mau tahu lagi, kita putus asa, kita tidak memiliki pengharapan, tetapi sebaliknya kita harus tetap hidup di dalam tujuan ilahi. Yang ketiga, bagaimana sikap orang percaya menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga adalah milikilah pengetahuan, hiduplah di dalam pengetahuan. Ini kehendak Allah. Di dalam kitab Amsal dikatakan hendaklah orang bijak menambah ilmu. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang pertama. Dalam Amsal pasal yang pertama
ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ilmu bicara pengetahuan, ilmu bicara skill. Tuhan mengaruniakan akal budi, pikiran kepada kita agar kita terus meningkatkan potensi diri kita sebagai orang percaya. Dikatakan hendaklah orang bijak menambah ilmu. Di tengah-tengah perubahan zaman yang terus terjadi dalam hidup kita ini, di dalam dunia yang sekarang ini, jangan kita berdiam diri, jangan kita pasif, teruslah mengupgrade diri kita. Paulus katakan kepada Timotius, hai Timotius, kobarkanlah karunia yang sudah engkau terima dengan dalam penumpangan tangan yang sudah dilakukan atasmu. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus mengupgrade diri. Jangan berdiam diri. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kemarin saya katakan kepada anak-anak remaja pemuda, di masa-masa pandemi COVID, di masa-masa kalian belajar di rumah, bukan berarti oh ini waktu santai, tetapi upgrade-lah diri kalian. Bersiaplah menghadapi perubahan. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalian bisa belajar mungkin bahasa Mandarin, bahasa Inggris, belajar keterampilan-keterampilan yang lain. Jangan berdiam diri, tetapi milikilah skill, sehingga ketika perubahan itu terus terjadi, kita orang percaya terus bisa mengimbangi dalam hikmat dan kekuatan Allah. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Ada banyak hal lain, bagaimana sikap orang percaya menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat ini. Tetapi tiga hal ini terlebih-lebih kiranya menjadi penuntun bagi kita untuk mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus menghadapi perubahan zaman. Yang pertama, don't be afraid, la taqaf, jangan takut. Dunia memang sedang digoncang, dunia memang sedang mengalami perubahan, tetapi Tuhan bersama engkau. Tuhan meneguhkan engkau, Tuhan memegang tangan kananmu dengan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, di tengah-tengah perubahan yang terjadi dalam dunia ini, kau jangan takut. Yang kedua, engkau harus mengerti tujuan dan kehendak ilahi dalam hidupmu. Jangan kita menjadi orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Allah, baik kehendak Allah yang bersifat temporal maupun kehendak Allah yang bersifat kekal selama-lamanya. Yang ketiga, bagaimana sikap kita orang percaya di tengah-tengah perubahan. Milikilah pengetahuan, jangan jadi orang bodoh. Firman Tuhan katakan, jadilah engkau orang bijak. Orang bijak adalah orang yang mau terus belajar. Saya terus mengupgrade diri, saya terus berusaha merenungkan, mempelajari, membaca firman-Nya, sehingga mengerti lebih lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Demikian dalam hal-hal yang lain, saya ingin terus belajar, karena sesungguhnya hidup ini adalah pembelajaran yang tak berhenti sampai kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau engkau seorang pekerja, teruslah belajar. Kalau engkau seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, teruslah engkau berpikir, mencari inovasi, bagaimana segala sesuatunya bisa terus maju. Minimal tetap bertahan, minimal tidak mengalami penurunan. Mari kita terus mengupgrade diri sesuai dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada minggu ini menjadi kekuatan, menjadi penuntun dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebaikan kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, kiranya Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan mereka. Kiranya Kau gedangkan tangan-Mu yang kuat kata setiap umat-Mu yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya turun segala kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas umat-Mu melimpah-limpah mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan
Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Nyatakan Dialah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya.